Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga saudara semua dalam keadaan baik dan penuh dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan merenungkan bersama sebuah pertanyaan penting dalam perjalanan iman kita. Sudahkah kita benar-benar mengikuti Kristus? Ini adalah pertanyaan yang sering kali kita abaikan dalam kesibukan kehidupan sehari-hari. Namun hari ini, mari kita berhenti sejenak dan introspeksi diri untuk melihat apakah kita benar-benar hidup seperti yang Kristus kehendaki. Sebelum kita mulai, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan biarkan keadaan sekitar kita mengalihkan perhatian kita dari apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Siapkan diri untuk menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, karena saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita melalui renungan ini. Namun, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas segala kasih dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai setiap langkah kami, memberikan kekuatan dan hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Pada hari ini, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan menghidupi kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dan membaca bersama ayat dari Injil Matius, pasal 7 ayat 21, yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara-saudara yang terkasih, ayat ini mengingatkan kita akan sebuah kenyataan yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Hanya mengaku sebagai pengikut Kristus tidaklah cukup. Banyak orang yang dengan lantang berseru, Tuhan, Tuhan, dan mengaku sebagai pengikut Kristus. Namun kenyataannya, banyak dari mereka yang tidak benar-benar melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus dengan jelas mengingatkan bahwa yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga bukanlah mereka yang hanya pandai berkata-kata, tetapi mereka yang benar-benar melakukan kehendak Bapanya. Mengikuti Kristus bukan hanya soal perkataan. Ini adalah panggilan yang jauh lebih dalam. Tuhan menginginkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, untuk mencontoh hidup Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Apa artinya mengikuti Kristus jika tidak menghidupi ajaran-Nya? Apa artinya mengakui Kristus sebagai Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan kasih dan kebenaran-Nya? Mari kita berpikir sejenak. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita benar-benar menjalankan ajaran Tuhan? Ketika berada di tempat kerja, apakah kita menunjukkan integritas dan kejujuran yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Ketika berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman, apakah kita hidup dalam kasih seperti yang diajarkan oleh Kristus? Atau mungkin kita hanya mengucapkan kata-kata indah tentang kasih, tetapi tindakan kita tidak mencerminkan itu? Ini adalah waktu yang tepat untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar mengikuti Kristus? Saudara-saudara yang terkasih, penting bagi kita untuk memahami bahwa pengakuan kita akan Kristus harus diikuti oleh tindakan nyata. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menyebut nama-Nya, tetapi untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Ini adalah tantangan besar, karena hidup sesuai dengan kehendak Tuhan seringkali tidak mudah, terutama dalam dunia yang penuh dengan godaan dan berbagai pilihan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Mari kita lihat ilustrasi sederhana. Bayangkan seorang anak muda yang sangat bersemangat mengikuti sebuah klub olahraga. Setiap hari, dia mengenakan seragam klub tersebut, mengikuti latihan dengan keras, dan berbicara kepada teman-temannya tentang seberapa hebat klub itu. Namun, saat pertandingan besar datang, dia tidak hadir. Alasan yang dia berikan adalah karena dia lebih memilih untuk pergi berlibur dengan temannya.
Meskipun dia selalu berbicara tentang klub tersebut dan mengenakan seragamnya, kenyataannya dia tidak benar-benar mengikuti dengan komitmen yang dibutuhkan untuk menjadi bagian dari klub itu. Begitu juga dengan mengikuti Kristus. Banyak orang yang mengaku mengikutinya, berbicara tentang kasihnya dan mengenakan label Kristen di kehidupan mereka. Tetapi ketika tantangan datang atau ketika mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit, mereka lebih memilih untuk mengikuti cara dunia ini daripada mengikuti ajaran Kristus. Mengikuti Kristus berarti lebih dari sekadar menyebut namanya atau tampil sebagai orang Kristen. Itu berarti kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya, mengambil keputusan yang mencerminkan kasih-Nya, bahkan ketika itu tidak mudah. Seperti klub olahraga yang membutuhkan komitmen penuh, mengikuti Kristus juga memerlukan komitmen dan tindakan nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Tentu saja, menghidupi kehendak Tuhan bukanlah hal yang mudah. Kita memerlukan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Berikut adalah beberapa hal sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ayat yang kita renungkan ini. Pertama, periksa motivasi hati kita. Setiap kali kita hendak mengambil keputusan atau bertindak, penting untuk bertanya pada diri kita, apakah tindakan ini mencerminkan kasih Kristus? Motivasi yang murni adalah kunci untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita melangkah, pastikan bahwa keputusan kita bukan didorong oleh keinginan pribadi atau kepuasan duniawi semata, tetapi oleh kemuliaan Tuhan dan kebaikan bagi sesama. Tindakan yang tulus berasal dari hati yang disucikan oleh kasih Tuhan. Kedua, luangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Agar kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus terus-menerus mempelajari firman-Nya. Membaca Alkitab setiap hari membantu kita untuk semakin mengenal dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dengan merenungkan firman-Nya, kita belajar untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan sesuai dengan kehendak-Nya. Ketiga, praktekkan kasih dalam tindakan sehari-hari. Kasih Kristus adalah bukti nyata dari iman kita. Kasih yang tulus ditunjukkan dalam tindakan kita, baik kepada keluarga, rekan kerja, ataupun orang yang membutuhkan. Ini adalah cara kita untuk mengikuti Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa bersama untuk menutup renungan ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas renungan yang Engkau berikan pada hari ini. Kami mohon agar Engkau memberi kami kekuatan untuk benar-benar mengikuti-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Ampuni kami jika selama ini kami lebih banyak berseru tetapi kurang melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa agar Tuhan memberi kami hikmat untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki, meskipun itu tidak selalu mudah. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian yang nyata bagi sesama di sekitar kami, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita ringkas kembali renungan kita hari ini. Mengikuti Kristus bukan hanya soal perkataan, tetapi juga soal tindakan nyata. Hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Jadi, mari kita pastikan bahwa kita hidup sesuai dengan ajaran Kristus dalam setiap langkah hidup kita. Jika renungan ini memberkati hidup saudara, saya mengajak untuk memberikan like pada video ini. Dan jika saudara belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe, serta aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga, teman, dan orang-orang yang Anda kasihi, agar kita semua dapat terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.